Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Mansur dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas PTE 02. Dan saya ingin menjelaskan materi pada pertemuan ke-13 materi tentang turunan parsial dan penerapannya. Dan tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas pertemuan ke-13. Untuk soalnya bisa kalian baca sendiri, saya akan langsung menuju ke penyelesaian. 1. Turunan parsial campuran diberikan fungsi Z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2y kurang 4y pangkat 3. Turunan parsial pertama terhadap X dalam kurung AZ per AX balas kurung. Kita anggap Y sebagai konstanta. AZ per AX sama dengan A per AX buka kurung 5X pangkat 3 balas kurung tambah A per AX balas kurung 3X pangkat 2Y balas kurung kurang A per AX balas kurung buka kurung 4y pangkat 3 balas kurung. AZ per AX sama dengan 15x pangkat 2 tambah 6xy kurang 0. AZ per AX sama dengan 15x pangkat 2 tambah 6xy terhadap Y buka kurung AZ per AY balas kurung. Kita anggap X sebagai konstanta. AZ per AY sama dengan A per AY buka kurung 5x pangkat 3 balas kurung tambah A per AY buka kurung 3x pangkat 2y balas kurung kurang A per AY buka kurung 4y pangkat 3 balas kurung. AZ per AY sama dengan 0 tambah 3x pangkat 2 dalam kurung 1 kurang 12y pangkat 2. AZ per AY sama dengan 3x pangkat 2 kurang 12y pangkat 2. Turunan parsial kedua terhadap X A pangkat 2Z per AX pangkat 2. Kita turunkan AZ per AX terhadap X. A2Z per AX2 sama dengan A per AX 15x pangkat 2 tambah 6xy. A2Z per AX2 sama dengan 30x tambah 6y terhadap Y. A pangkat 2Z per AY pangkat 2. Kita turunkan AZ terhadap Y. A pangkat 2Z per AY pangkat 2 sama dengan A per AY 3x pangkat 2 kurang 12y pangkat 2. A2Z per AY2 sama dengan min 24y. Turunan parsial campuran A pangkat 2Z per AX AY. Kita turunkan AZ per AY terhadap X. A pangkat 2Z per AX AY sama dengan A per AX. AZ per AY sama dengan A per AX 3x pangkat 2 kurang 12y pangkat 2. A2Z per AX AY sama dengan 6x. A pangkat 2Z per AY AX. Kita turunkan AZ per AX terhadap Y. A pangkat 2Z per AY AX sama dengan A per AY dalam kurung AZ per AX sama dengan A per AY 15x pangkat 2 tambah 6xy. A pangkat 2Z per AY AX sama dengan 6x. Jadi hasil turunan parsial campuran A pangkat 2Z per AX AY dan A pangkat 2Z per AY AX adalah sama, yaitu 6x. Kesamaan ini dijamin oleh teorema Clairaut atau teorema Schwarz. Asalkan turunan parsial kedua tersebut kontinu pada suatu daerah terbuka.
Untuk fungsi polinomial seperti Z, turunannya pasti kontinu, sehingga urutan diferensiasi pertama terhadap Y lalu terhadap X atau sebaliknya tidak memengaruhi hasilnya. Ini menunjukkan properti fundamental fungsi multivariabel yang rapi, memiliki turunan kontinu. 2. Pendekatan linear approximation baru. Diberikan fungsi permukaan Q sama dengan 2x2 YZ. Kesalahan pengukuran pada setiap variabel delta X per X nilai mutlak delta Y per Y, dan nilai mutlak delta Z per Z dengan nilai maksimum kurang lebih 2% atau kurang lebih 0,02%. Untuk menentukan persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada Q, kita gunakan konsep diferensial total atau pendekatan linear. Langkah pertama, diferensial total. Diferensial total dQ adalah dQ sama dengan AQ per AX dX tambah AQ per AY dy tambah AQ per AZ dz. Turunan parsial terhadap X. AQ per AX sama dengan A per AX dalam kurung 2x pangkat 2 YZ sama dengan 4x YZ. Turunan parsial terhadap Y. AQ per AY kurang A per AY sama dengan A per AY dalam kurung 2x pangkat 2 YZ sama dengan 2x pangkat 2 Z. Turunan parsial terhadap Z. AQ per AZ sama dengan A per AZ dalam kurung 2x pangkat 2 YZ sama dengan 2x pangkat 2 Y. Maka diferensial totalnya adalah dQ sama dengan 4x YZ dx tambah dalam kurung 2x2 Z dy tambah dalam kurung 2x2y dz. Langkah 2, persentase kesalahan relatif. Persentase kesalahan relatif pada Q didefinisikan sebagai nilai mutlak dQ per Q kali 100%. dQ per Q sama dengan dalam kurung 4xyz dx tambah 2x2z dy tambah buka kurung 2x2y dz per 2x pangkat 2 yz. Kita dapat membagi setiap suku di pembilang dengan penyebut 2x pangkat 2 yz. dq per q sama dengan 4x yz per 2x 2 yz dx tambah 2x2z per 2x pangkat 2 yz dy tambah 2x2y per 2x pangkat 2 YZ DZ. dq per Q sama dengan 2 per X dx tambah 1 per Y dy tambah 1 per Z dz. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk kesalahan relatif dari variabel ke variabel X, Y, Z. dq per Q sama dengan 2 buka dalam kurung dx per x tambah 1 dalam kurung dy per y tambah 1 dalam kurung dz per z. Kesalahan maksimum dq per q nilai mutlak max terjadi ketika setiap suku dalam penjumlahan memberikan kontribusi positif terbesar. Artinya kita harus mengambil nilai mutlak dari setiap suku dan menjumlahkannya. Nilai mutlak dq per q maksimal sama dengan nilai mutlak 2 dalam kurung delta x per x tambah nilai mutlak 1 dalam kurung delta y per y tambah nilai mutlak 1 dalam kurung delta z per z. Diberikan bahwa kesalahan relatif maksimum untuk setiap variabel adalah nilai mutlak delta z per z max sama dengan 0,02 nilai mutlak delta y per y max sama dengan 0,2 dan nilai mutlak delta Z per Z max sama dengan 0,02. Nilai mutlak dq per q maksimal sama dengan 2
dalam kurung 0,02 tambah 1 dalam kurung 0,02 tambah 1 dalam kurung 0,02. Nilai mutlak dqi per qi max sama dengan 0,04 tambah 0,02 tambah 0,02. Nilai mutlak dqi per qi maksimal 6 sama dengan 0,8. Dalam presentasi kesalahan maksimum ada qi adalah 0,08 kali 100% sama dengan 8%. Mengapa nilai kesalahan maksimum terjadi ketika semua kesalahan memiliki arah yang sama? Nilai kesalahan maksimum terjadi ketika menjumlahkan nilai mutlak dari setiap komponen kesalahan. Ini karena kesalahan total dqi per qi adalah jumlah tertimbang dari kesalahan relatif tiap variabel. Kita bisa lihat contoh rumusnya. Jika dx per x, dy per y, dan dz per z memiliki arah yang berlawanan, misalnya satu positif dan dua negatif, mereka akan saling meniadakan atau cancel out, sehingga kesalahan total akan lebih kecil dari jumlah potensi kesalahan maksimum. Untuk mencapai kesalahan maksimum, kita harus memaksimalkan setiap suku dalam penjumlahan. Jika kita memiliki semua kesalahan pengukuran positif, dz per x sama dengan 0,22, dy per y sama dengan 0,02, dz per z sama dengan 0,02, atau semua dijadikan negatif. Kita akan mendapatkan nilai mutlak kesalahan total terbesar karena semua komponen kesalahan akan bekerja sama untuk membuat qi menyimpang dari nilai sebenarnya. Secara matematis, nilai mutlak sigma ai kurang dari sigma nilai mutlak ai, dan kesamaan terjadi jika semua ai memiliki tanda yang sama, semua non negatif atau semua non positif. Makna hasil akhir secara konseptual. Hasil akhir 8% berarti bahwa berdasarkan fungsi qi sama dengan 2x pangkat 2yz dan dengan ketidakpastian pengukuran kurang lebih 2% pada setiap variabel x, y, z, hasil perhitungan qi memiliki potensi kesalahan maksimum sebesar 8% dari nilai qi yang sebenarnya. Secara konseptual, kesalahan pada variabel x memiliki dampak 2 kali lipat terhadap kesalahan total qi dibandingkan dengan y dan z, karena x dipangkatkan 2, x pangkat 2. Ini tercermin dari koefisien 2 pada suku dx per x. Meskipun setiap variabel diukur dengan tingkat ketelitian yang sama, 2%, sifat perkalian fungsi qi dan pangkat yang berbeda menghasilkan penguatan kesalahan, di mana kesalahan total 8% jauh lebih besar daripada kesalahan pengukuran individual 2%. Hal ini umum terjadi pada perhitungan yang melibatkan perkalian variabel dengan pangkat tinggi. Baik, mungkin untuk materi turunan parsial dan penerapannya mungkin cukup sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.